kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dari karena berkah pengorbanan beliau, alhamdulillah kita telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang mulia, di dunia ini secara alamiah maka cahaya itu sumbernya dari 3 perkara. Secara alamiah cahaya itu sumbernya dari 3 perkara, yaitu ada cahaya bintang, ada cahaya bulan, dan ada cahaya matahari. Tadi yang mulia, dari ketiga cahaya ini kekuatan cahayanya itu berbeda-beda. Yang namanya bintang itu jumlahnya banyak, tapi cahayanya kecil. Bahkan saking banyaknya jumlah bintang, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di luar rumah hari malam, memandang ke langit, nampak bintang-bintang bertaburan di angkasa, maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Kata Nabi, "Hanya Allah yang tahu berapa banyak jumlahnya." Maknanya terlalu banyak jumlah bintang itu. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada manusia di kalangan umat ini yang amalannya itu berpahala sebanyak bintang di langit yang hanya Allah yang tahu?" Kata Nabi, "Ada." "Siapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Maka dia mulia mendengar itu, tergambar kekecewaan pada raut wajah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW paham perkara itu. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai istriku, manusia di kalangan umat ini yang amalannya itu berpahala sebanyak bintang di langit, yang karena banyaknya hanya Allah yang tahu, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kau ingin tahu derajat ayahmu di sisi Allah, kalau kau ingin tahu derajat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Allah, maka satu malamnya Abu Bakar bersama saya di dalam gua itu lebih hebat daripada seluruh amalan Umar bin Khattab dan anak turunannya sampai dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitu besarnya dia mulia. Satu harinya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah di dalam gua, begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Karena itu perjalanan dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ibadah, tetapi memperjuangkan agama. Tadi yang mulia, bintang itu walaupun banyak jumlahnya, tetapi karena cahayanya kecil sehingga tidak mampu menerangi alam ini. Walaupun bertaburan itu bintang-bintang di langit, di dunia ini masih banyak bagian yang gelap. Cahaya yang lebih besar daripada cahaya bintang adalah cahaya rembulan. Walaupun hanya satu, tetapi cahaya bulan itu jauh lebih besar daripada kumpulan seluruh cahaya bintang. Sehingga dengan adanya cahaya bulan itu bisa menerangi alam ini. Kita bisa menemukan jalan, nampak. Tetapi masih ada bagian yang samar-samar. Bagian gelap di bumi ini masih ada, tapi sedikit, samar-samar. Artinya belum terlalu jelas perbedaan antara tali dan ular, itu belum terlalu jelas perbedaannya. Walaupun terang cahaya rembulan itu, antara warna hitam, biru dongker, merah, itu belum bisa dibedakan. Walaupun ada cahaya rembulan, masih ada samar-samarnya. Dan cahaya yang lebih terang adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah cahaya yang sempurna, yang karena terangnya cahaya matahari itu bisa menerangi seluruh alam ini. Tidak ada bagian yang gelap dengan terbitnya matahari. Seluruh tempat bisa disinari.
bahkan saking terangnya sehingga nampak jelas perbedaan. Oh, ini warnanya hitam, ini warnanya merah, ini biru dongker, jelas bisa dibedakan. Oh, ini ular, ini tali, jelas perbedaannya dari adanya cahaya matahari. Begitulah dia yang mulia baginda Rasulullah SAW diutus ke dunia ini oleh Allah SWT adalah membawa amalan-amalan, membawa kerja-kerja. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Wahai Allah, utuslah ke tengah-tengah mereka satu orang rasul dari golongan mereka sendiri, yang tugasnya, kerja pertamanya adalah membacakan ayat-ayat, dakwah ilallah, mengenalkan kepada manusia ini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, ta'lim wa ta'lum, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan zikir wal ibadah. Sehingga Nabi SAW datang ke dunia ini dengan mengusung kerja-kerja ini. Maka Nabi SAW datang ke dunia ini membawa kerja, dan semua sudah diamalkan. Nabi SAW jumpa kepada manusia, kenalkan kepada mereka akan kebesaran Allah, keagungan Allah, mengajarkan kepada manusia tentang cara hidup yang disenangi oleh Allah, mengajarkan kepada manusia ini perkara ibadah. Hadiah mulia, amalan Nabi ini adalah amalan nurani, amalan nubuah. Maknanya setiap amal itu menghasilkan cahaya. Dakwah ilallah menghasilkan cahaya, ta'lim wa ta'lum menghasilkan cahaya, zikir ibadah menghasilkan cahaya. Tetapi cahayanya itu berbeda-beda. Cahayanya itu berbeda-beda. Zikir ibadah itu menghasilkan cahaya, tetapi cahayanya ibadah itu seperti cahaya bintang. Walaupun banyak jumlahnya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, ada infak, ada menghilangkan, menyingkirkan benda-benda yang membahayakan dari jalan. Hadiah mulia, jumlah ibadah begitu banyak, tetapi karena cahayanya itu kecil seperti cahaya bintang, maka tidak mampu menerangi. Sehingga di dalam satu kampung itu, walaupun orang-orang di kampung itu telah ibadah, tetapi masih banyak bagian yang gelap di kampung itu. Walaupun di dalam satu rumah seluruh ahli keluarganya telah ibadah, suaminya ibadah, istrinya ibadah, anak-anaknya ibadah, tetapi di dalam rumah itu masih banyak bagian yang gelap. Hadiah mulia, sehingga walaupun semua orang sudah ibadah di sana, tetapi masih banyak orang di dalam rumah itu meninggalkan sunnah Nabi. Mereka makan belum mengikuti sunnah Nabi. Makan, sebagian orang Islam masih makan dengan menggunakan tangan kiri, minum masih dengan menggunakan tangan kiri. Bahkan ada yang minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Padahal itu menyelisihi sunnah Nabi. Walaupun orang sudah ibadah, mengamalkan sunnah belum mampu, masih banyak bagian yang gelap di dalam rumah itu. Keluar masuk rumahnya belum sunnah. Dia tidak perhatikan keluar masuk rumahnya dengan mendahulukan kaki kanan waktu keluar, mendahulukan juga kaki kanan waktu masuk. Apabila masuk ke rumah mengucapkan salam, apabila keluar dari rumah mengucapkan salam juga untuk orang yang ditinggalkan. Keluar masuk WC-nya, dia tidak perhatikan kalau masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Hadiah muliakan, masih banyak bagian yang gelap di sana. Masih banyak bagian yang gelap. Terutama sunnah-sunnah Nabi banyak ditinggalkan. Para sahabat dahulu, pandangannya terhadap sunnah Nabi itu mereka mengatakan ini adalah sunnah. Orang sekarang pandangannya terhadap sunnah Nabi, mereka mengatakan ini hanyalah sunnah. Sahabat mengatakan ini adalah sunnah, kita katakan ini hanyalah sunnah. Maka dampaknya adalah para sahabat tidak berani meninggalkan sunnah, sungguh-sungguh mengamalkan sunnah karena ini adalah sunnah. Kalau kita sekarang dengan gampang meninggalkan sunnah karena kita katakan ini hanyalah sunnah. Karena kita katakan ini hanyalah sunnah, maka dengan mudah kita tinggalkan sunnah Nabi. Padahal hadiah mulia, sunnah Nabi itu, mengikuti sunnah Nabi itu adalah wajib.
Dan itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, apabila umatmu itu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Dengan menghidupkan sunnah Nabi itu tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janji Allah yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Hadiah mulia, sunnah itu seperti merek. Satu benda itu, kalau dia punya merek terkenal, orang melihat mereknya saja sudah paham berapa harganya. Oh, kalau jaket mereknya ini harganya di atas 5 juta. Orang sudah paham, melihat mereknya saja sudah paham ini harganya sekian. Kalau merek ini harganya di bawah 1 juta. Kalau yang tidak bermerek berarti barang rombengan ini. Tidak ada nilainya, kurang nilainya, karena ini barang rombengan, tidak ada mereknya. Hadiah muliakan Allah SWT, sunnah itu seperti itu. Ada 2 orang minum, satu minum dengan menggunakan tangan kanan, satu minum dengan menggunakan tangan kiri, sama-sama minum. Tetapi yang menggunakan tangan kanan itu bermerek sunnah Nabi, karena itu harganya sangat mahal di sisi Allah SWT. Yang menggunakan tangan kiri tidak ada merek Nabinya, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Satu orang makan dengan menggunakan tangan kanan, satu orang makan dengan menggunakan tangan kiri. Satu orang makan sambil duduk, satu orang makan sambil berdiri. Nabi datang ke rumah salah seorang istrinya, Ummu Habibah. Ketika istrinya menghidangkan makanan di atas ketinggian, tidak dimakan oleh Nabi, tidak disentuh oleh Nabi. Istrinya paham, maka disingkirkan itu, kemudian digelarkan supra, dibentangkan di lantai. Makanan diletakkan di atas supra, barulah Nabi mau menyentuh itu makanan. Kata para ulama, Nabi mencontohkan kalau makan itu di bawah, di supra, di bawah, di lantai. Baca Quran baru ditinggikan. Hadiah mulia, sekarang yang kita lakukan adalah makan di atas meja ditinggikan, baca Quran digeletak di lantai. Ini menentang sunnah Nabi, hadiah mulia. Dan itu sering kita lakukan, kita anggap perkara yang biasa. Inilah bagian-bagian yang gelap dalam kehidupan kita. Walaupun semua orang sudah ibadah, hadiah mulia, masih banyak bagian yang gelap. Karena itu tidak cukup kita hanya ibadah, tetapi kita juga perlu ada hidupkan taklim. Perlu kita hidupkan taklim, karena taklim itu cahayanya lebih besar. Taklim itu seperti cahaya rembulan. Sehingga apabila taklim itu dihidupkan di rumah-rumah orang Islam, di sana dibacakan firman Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi tentang nilai daripada suatu amal. Apa untungnya kalau sholat berjamaah? Apa untungnya kalau kita baca Quran? Apa untungnya kalau kita menghidupkan sunnah Nabi? Apa untungnya kalau kita bersedekah? Apa untungnya kalau kita berpuasa? Apa untungnya kalau kita zikir dan lain sebagainya? Nilai daripada sebuah amal dibacakan, maka nanti akan timbul gairah. Orang akan paham bagaimana perkara-perkara agama, yang halalnya, yang haramnya, yang makruhnya. Orang akan paham. Hadiah mulia, tetapi cahaya ilmu itu seperti cahaya rembulan, masih ada samar-samarnya. Masih ada samar-samarnya. Sehingga kadang-kadang perkara-perkara yang subhat itu masih masuk juga ke dalam perut kita, karena masih samar-samar. Masih samar-samar. Hadiah mulia, sehingga setelah kita hidupkan taklim di sana, maka di rumah kita, di kampung kita perlu kita hidupkan suasana dakwah. Karena ini amalan Nabi juga. Amalan Nabi, yang mana dakwah itu menghasilkan cahaya seperti cahaya matahari. Sehingga dengan adanya dakwah itu akan jelas perbedaan antara yang halal dan yang haram. Akan jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil. Dan bukan hanya bisa membedakan, tetapi Allah akan berikan kekuatan untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang batil, dan mengerjakan yang hak. Hadiah mulia, kadang-kadang dengan taklim kita tahu mana yang hak, mana yang batil, tetapi kekuatan untuk mengamalkan yang hak dan meninggalkan yang batil itu belum ada, hadiah mulia. Karena itu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi kepada kita ini perlu kita amalkan semuanya. Jangan kita memilih-milih warisan Nabi, jangan kita memilih-milih amalan Nabi. Saya cukup ibadah saja, tidak perlu taklim, tidak perlu dakwah. Hadiah mulia, kita diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam Islam secara kafah. Maka amalan yang diwariskan oleh Nabi kepada kita ini mau kita amalkan semua, mau kita kerjakan semua. Dakwah ilallah dijalankan, taklim wa ta'lum dijalankan, zikir ibadah dijalankan. Hadiah mulia, kalau amalan-amalan itu kita kerjakan semua, kebaikan akan datang dalam kehidupan kita.
pertolongan Allah SWT akan datang kepada kita, dunianya dan juga akhiratnya. Kemuliaan akan diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita memilih-milih perintah Allah dia mulia, maka di dalam Al-Quran Allah SWT menjanjikan akan mendatangkan pertolongan. Allah janjikan pertolongan melalui dakwah, dan Allah juga menjanjikan pertolongan melalui ibadah. Tetapi pertolongan yang Allah janjikan melalui ibadah itu tidak pasti. Misalnya Allah SWT di dalam Al-Quran mengingatkan, wasta'inu bisobri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Disuruh mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Yang namanya mencari itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Dan hadiah mulia, kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat kita tidak dapat pertolongan Allah. Kalau kita kurang sabar, tidak dapat juga pertolongan Allah. Karena ini syaratnya. Allah perintahkan carilah di sana, ada pertolongan Allah. Tetapi kalau kualitas sholat kita belum sesuai kehendak Allah dan Rasulnya, tidak datang pertolongan Allah. Karena perintahnya disuruh cari. Tetapi kalau Allah menjanjikan pertolongan dengan jalan dakwah, itu bukan disuruh mencari, tetapi langsung dipastikan oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Ini janji Allah. Maka janji Allah dalam dakwah itu pasti yang mulia. Sehingga para sahabat itu mengambil pertolongan Allah, mendatangkan pertolongan Allah itu bukan hanya dengan ibadah, tapi lebih banyak dengan jalan dakwah. Bahkan mereka mengambil pertolongan Allah itu menggandengkan antara dakwah dan ibadah. Kita baca di dalam riwayat kehidupan para sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ketika dia tertinggal dalam satu takazah, jamaah dikirim oleh Nabi ke satu tempat, kemudian Mu'adz terlambat berangkat, sehingga dia tertinggal dari rombongan jamaahnya. Untuk mengejar rombongan jamaah sudah jauh, sudah ada di balik gunung. Karena itu Mu'adz sholat 2 rakaat minta tolong kepada Allah. Maka Allah SWT telah membelah gunung menjadi jalan, sehingga kemudian Mu'adz tenarnya itu dikenal dengan nama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz si anak gunung, yang dengan 2 rakaat sholatnya Allah belah gunung untuk menjadi jalan bagi dirinya. Kapan sholat itu dilakukan? Ketika dia sedang keluar di jalan Allah SWT. Dalam mau mendakwakan agama, dia dirikan sholat, menggandengkan antara dakwah dan ibadah, maka datang pertolongan Allah SWT dengan kontan. Datang pertolongan Allah SWT dengan kontan. Banyak riwayat kehidupan para sahabat ditolong oleh Allah SWT karena menggandengkan perkara itu. Pada hari ini hadiah mulia, kita tinggalkan dakwah, kita ibadah, ketika kita minta tolong kepada Allah, ternyata pertolongan Allah SWT tidak datang kepada kita hadiah mulia. Musibah sering datang dalam kehidupan kita, bencana-bencana sering datang, silih berganti di dalam kehidupan kita. Karena itu hadiah mulia Allah SWT, kita perlu untuk mengamalkan semua apa yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Hadiah mulia, di dalam agama ini, apabila kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dalam agama, di antaranya kalau orang itu dapat Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Umur kita tidak sampai 83 tahun 4 bulan mungkin, tetapi kalau dapat satu saja Lailatul Qadar, itu seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Hadiah mulia, itu pun untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, Nabi SAW menjanjikan, artinya menyampaikan kepada kita, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disuruh cari lagi hadiah mulia. Ya namanya mencari ini kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat juga. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Tetapi kalau dengan jalan dakwah, maka Nabi menjanjikan mauqifu sa'atin fi sabilillah khairum min qiyamilatul qadri indal hajaril aswad. Berdiri sesaat kamu di jalan Allah untuk mengajak saudaramu taat kepada Allah, itu lebih baik daripada kamu sholat di depan Hajar Aswad di malam Qadar. Sudah malam Qadar, sholatnya bukan di masjid kita, bukan di Surau Tombo, tetapi sholatnya di depan Hajar Aswad, di Ka'bah sana, di Baitullah sana aja. Dan bukan sama dengan Lailatul Qadar, tetapi
Khairun min qiyamil qadri, lebih baik daripada mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Sesaat saja berdiri di jalan Allah, mendatangi saudara muslimnya, silaturahmi untuk mengajak saudaranya taat kepada Allah. Satu saat saja sudah lebih hebat daripada mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau datang 10 rumah, 10 saat dapat 10 Lailatul Qadar. Bukan disuruh mencari, langsung diganjar oleh Allah SWT. Sehingga dia mulia untuk perkara-perkara ini. Janji Allah SWT itu lebih pasti Allah SWT letakkan di dalam dakwah dibandingkan Allah SWT letakkan di dalam ibadah. Maka para sahabat itu menggandengkan kedua-duanya. Para sahabat itu menggandengkan kedua-duanya. Kenapa dia mulia? Kenapa janji Allah itu lebih pasti melalui dakwah daripada ibadah? Sebab perkara ibadah itu menyenangkan. Perkara ibadah itu menyenangkan. Nabi dulu menerima perintah sholat, perkara ibadah yang paling wajib, perjalanannya jauh. Perjalanannya jauh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya jauh. 1239 km hadiah mulia. Jauh jaraknya. Kemudian dari situ ke Sidratul Muntaha lagi. Kurang dari 1 malam, perjalanannya jauh. Tetapi perjalanannya menyenangkan karena Allah hantarkan Buraq menjadi kendaraannya dan Allah hantarkan Jibril menjadi temannya dalam perjalanan itu. Tetapi hadiah mulia, ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah dalam mendakwakan agama, perjalanannya dekat, 465 km kurang lebih. Dari Mekah ke Madinah, ternyata Allah tidak hantarkan Jibril untuk menemani, Allah juga tidak kirim Buraq untuk menjadi kendaraan, tetapi Nabi berjalan kaki bersama dengan para sahabat. Ada sedikit kesusahan di dalam dakwah dia mulia. Ada sedikit kesusahan. Tetapi dengan sedikit kesusahan itulah sehingga hasilnya adalah janji Allah lebih pasti melalui dakwah karena di sana ada sedikit kesusahan. Dalam perkara ibadah disenangkan, maka janji Allah itu disuruh mencari dia mulia. Disuruh mencari. Dan hadiah muliakan Allah SWT, di sana ada pelajaran lain. Ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, Nabi Allah SWT perjalankan, bukan Allah ceritakan dari Mekah ke Palestina, tetapi yang Allah sebut adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu adalah Isra-nya Nabi. Padahal Allah mampu memperjalankan langsung Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, tetapi diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memberi pelajaran kepada umat ini bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman, tetapi untuk mudahnya mi'raj itu Isra perlu dikerjakan. Isra-nya Nabi itu dari mana? Dari satu masjid ke masjid yang lain. Karena itu kita perlu menapaktilasi Isra-nya Nabi, yaitu kita perlu dari satu masjid ke masjid yang lain, maka nanti akan dimudahkan untuk mi'raj. Sholatnya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Karena itu hadiah mulia, mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita, warisan daripada Nabi SAW, amalan yang ditinggalkan kepada kita amalkan semua. Kita tidak memilih salah satu dan meninggalkan yang lain, tetapi semuanya dikerjakan, baik itu dakwah Allah, baik itu ta'lim wa ta'lum, baik itu zikir wal ibadah. Mudah-mudahan Allah SWT tolong kepada kita sehingga kita sempurnakan amalan-amalan kita ini semua insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tadi aku begitu, jadi perlu diundang sebenarnya. Tadi kan belum buka. Oh, biasa.